Psikoanalisis pada akhirnya bertujuan untuk mempermudah hidup. Freud pernah mengatakan di dalam sebuah wawancara gitu ya, psychoanalysis simplifies life. Psikoanalisis mempermudah hidup. Hidup yang terlalu dipengaruhi oleh ketidaksadaran akan dialami sebagai mengganggu, random, ya, acak, dan sulit untuk dikendalikan. Dengan menyadarkan ketidaksadaran, hidup menjadi lebih mudah diatur. Ya, ini bukan sekedar klaim saja, teman-teman. Ya, bukan sekedar klaim. Karena ini sudah dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh badan independen bernama Consumer Report. Ya, Consumer Report ini merangkum sebuah survei yang melaporkan sebuah survei dengan kurang lebih 4.000 responden yang telah menjalani sesi terapi, ya, sesi terapi umum. Jadi sesi terapi setelah 2 tahun kalau tidak salah diakhiri, gitu ya, 2 tahun sebelumnya. Jadi menurut laporan ini, ya, mereka yang menjalani sesi terapi lebih lama itu malah lebih baik hasilnya. Ini berbeda kebalikan dengan terapis-terapis kita hari ini, ya, yang menyandarkan semakin cepat semakin efektif gitu kan. Nah, itu salah, teman-teman, ya. Consumer Report langsung dari konsumennya, ya, informasi dari konsumen menyampaikan bahwa terapi semakin lama semakin efektif. Dan di situ bahkan dikatakan yang perubahan psikologis, ya, yang positif baru terjadi itu 6 bulan terapi. 6 bulan, teman-teman, baru terjadi perubahan. Ketika terapi dilakukan 1 tahun, mereka merasa mereka lebih baik. Ya, tapi mereka yang menjalani terapi 2 tahun merasa hidup menjadi lebih mudah diatur. Nah, ini adalah dampak dari menyadarkan ketidaksadaran. Ya, dampaknya seperti itu. Jadi merasa hidup menjadi lebih mudah diatur. Dan ini tentu saja akan berdampak pada banyak hal, teman-teman, ya. Dan tentu saja efeknya permanen. Tapi, ya, sebelum ini nanti istilah menyadarkan ketidaksadaran digunakan oleh para terapis-terapis brandingan, ya, saya perlu tekankan dulu di sini. Setiap upaya untuk menyadarkan ketidaksadaran harus berhadapan dengan resistensi tak sadar. Ya, resistensi tak sadar itu nggak kerja sekali jalan. Dia juga terus bekerja melindungi kesadaran kita. Dan resistensi tak sadar itu, teman-teman, mereka mengecoh, cerdik dan manipulatif. Anda mungkin merasa berhasil ketika Anda tidak benar-benar berhasil. Saya sering membayangkan resistensi tak sadar, agen untuk mensabotase diri kita, itu sebagai magician, sebagai pesulap. Ya, dia meminta Anda untuk mengatakan stop di sebuah tumpukan kartu gitu ya, lalu melihatnya tanpa menunjukkan kepada siapapun. Anda mungkin melihat 7 keriting, lalu kartu itu diambil, dia taruh di tengah-tengah deck lagi, dia kocok, tiba-tiba dengan jentikan jari kartu itu bisa naik ke atas. Ya, 7 keriting Anda tepat berada di tumpukan paling atas deck kartu tersebut, dan Anda kagum. Mungkin beberapa di antara diri Anda merasa, wah, tipu nih aku, gimana nih caranya, pasti ada triknya itu. Nah, akhirnya Anda mungkin membuka YouTube, mencari informasi triknya seperti apa, mengingat sekarang juga memang trik-trik banyak dibongkar gitu kan. Anda mencari di YouTube sampai akhirnya Anda menemukan, oh ternyata caranya seperti ini. Ya, dia pakai yang namanya double lip. Jadi dia sebenarnya mengambil 2 kartu, 1 kartu yang seolah-olah, ya, digunakan seperti itu kartu saya, ternyata kartu saya sedari awal itu memang di atas. Double lip. Ditipu aku. Sialan itu kan. Akhirnya besoknya ketemu sang pesulap, aku udah tahu trikmu itu. Coba lakuin lagi, tak bongkar sini. Nah, sang magician mungkin awalnya, waduh jangan lah mas ya, jangan, nanti saya malu. Udah lakuin aja, gitu kan. Akhirnya dia mengulang triknya. Anda disuruh pilih 1 kartu, mungkin 5 wajik, ya. Kemudian kartu itu diletakkan lagi, ditaruh di tengah-tengah, ya. Ketika dijentikkan, ya, Anda sudah siap-siap ngomong, iya yang kamu ambil bukan kartuku tadi, ya kan? Anda siap-siap berusaha untuk membongkar triknya, menyadarkan ketidaksadaran yang Anda anggap seperti itu kan. Ternyata ketika pesulap membuka kartu teratas, itu bukan kartu Anda. Loh,
Maaf, sang pesulap mengatakan begitu. Oh, saya salah, berarti saya salah trik ini, maaf. Bentar, dikocok lagi, dicentikkan lagi, dibuka kartu teratas, ternyata bukan kartu Anda lagi. Terus Anda ditanya, tadi kartunya apa? Anda mengatakan dengan keheranan, sudah mulai keheranan, 5 wajik. Loh, padahal kartu saya ini nggak lengkap loh mas, kartu 5 wajik nggak ada. Anda disuruh membuka, mengacak-ngacak decknya semua, ternyata kartu 5 wajik memang tidak ada di situ. Ya, selamat, Anda berhasil dikelabui lagi. Anda merasa sudah menyadarkan ketidaksadaran Anda, ternyata Anda masih tidak sadar. Anda hanya dikecoh saja, seolah-olah Anda sudah sadar. Ini yang sering terjadi di banyak sekali dunia luar sana yang mengklaim dirinya menyadarkan ketidaksadaran. Apalagi mengklaim menyadarkan ketidaksadaran hanya dalam waktu singkat. Ya, drive-thru. Tidak bisa seperti itu. Selalu membutuhkan proses panjang, perjalanan yang panjang dan kadang menyakitkan. Tapi juga hasil yang kita peroleh akan sebanding dengan hal itu, ya, membuat hidup kita menjadi lebih mudah dikendalikan, diatur, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke, ini untuk materi kita hari ini, ya, mengenai menemukan ketidaksadaran. Pada akhirnya mungkin saya mengundang teman-teman untuk menemukan ketidaksadaran kita masing-masing. Ya, tentu saja kita akan bergelut dengan banyak hal. Anda mungkin akan mulai mengikuti jalan yang dilakukan oleh Freud, menafsirkan mimpi, memahami kesalahan ucap. Mungkin setelah ini ketika Anda salah ucap, Anda akan tertawa-tawa sendiri, ya, berusaha untuk menemukan apa yang ada di balik ini, ya. Atau mungkin ketika orang lain salah ucap, Anda akan tergiur juga untuk ini ada sesuatu, ada harapan terpendam di situ. Apapun itu teman-teman, ya, ingat bahwa ketika Anda berusaha untuk menemukan ketidaksadaran Anda sendiri, itu akan menjadi perjalanan yang panjang, perjalanan yang mungkin melelahkan, tapi juga dengan ganjaran yang memuaskan. Ya, sekali lagi, mari menemukan ketidaksadaran kita. Saya kembalikan ke Mas Modayoshi.